Pak Mardi, apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Kak Edi. Ya, baik. Saudara, kita mau lanjut, ya, kita mau terus mempelajari pelajaran selanjutnya. Nah, setelah kita belajar hidup kekal di dalam kerajaan Allah, kemudian ya kita belajar tentang kelahiran baru, kemudian kemarin kita belajar ada jaminan ya hidup yang kekal. Nah, sekarang kita mau bahas ya, hidup kekal itu sebenarnya Saudara adalah hidup yang seperti apa? Nah, mari kita lihat PowerPoint selanjutnya, Saudara. Ya, kita mau baca Yohanes 17 ayat 3. Apa itu hidup kekal, Saudara? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Jadi Saudara, kalau kita lihat Saudara, hidup kekal itu ternyata bukan percaya Yesus, puji Tuhan kita dapat tiket, kita tunggu waktunya, ya kita dijemput Tuhan Yesus masuk surga. Ya, memang kalau kita mati kita akan masuk surga. Ya, tapi Saudara, hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah mengenal Engkau. Nah, itu dia. Kata kuncinya adalah mengenal. Nah, mengenal dalam bahasa Yunaninya adalah epiginosko. Nah, apa artinya mengenal, Saudara? Ya. Jadi, mengenal itu bukan pengetahuan otak saja. Saudara kenal saya? Ya, sebagian Saudara kenal saya, ya. Kalau tahu secara pengetahuan otak banyak, ya. Ya, ada yang lebih kenal saya lebih dalam, misalnya Mardi lebih dalam, Saudara kenalnya. Dia tahu saya sukanya apa, tidak sukanya apa, ya mungkin dia tahu hobinya saya, dia tahu saudaraku ya yang lebih mendalam lagi. Tapi dari semua Saudara ada satu orang yang paling kenal saya, Saudara, yaitu istri saya. Ya. Karena Saudara, istri saya lah yang paling mengenal. Nah, kata mengenal di sini Saudara epiginosko artinya punya hubungan intim. Jadi kata mengenal ini dipakai untuk hubungan suami istri, Saudara. Ya, suami istri. Jadi hubungan seks, sampai ada hubungan seks intim maksudnya. Nah, jadi Saudara mengenal di sini bukan cuma tahu Tuhan ada, tahu. Ya, tapi pernah nggak berjumpa secara pribadi dengan dia? Ya, terus tiap hari mengenal isi hatinya, Saudara. Nah, jadi hidup kekal adalah kita tiap hari ya membangun hubungan keintiman dengan siapa, Saudara? Dengan Allah Bapa dan juga dengan Yesus Kristus yang diutus. Ya, jadi ini pribadi Bapa, pribadi Yesus. Nah, kemudian kita baca lagi Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus, Saudara, dia itu penghibur, penolong kita. Melalui Roh Kudus, kita bisa kenal Bapa lebih dalam. Melalui Roh Kudus, kita bisa mengenal Saudaraku Yesus. Ya, jadi Roh Kudus adalah yang membawa kita supaya kita bisa mengenal Allah. Nah, Saudara, jadi hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah ya hubungan intim dengan Allah Tritunggal setiap hari, Saudara. Itulah Saudaraku hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu apa, Saudara? Sehari-hari sebuah gaya hidup di mana kita terus, Saudaraku, ya mengenal Allah kita, makin dekat mengenal Allah dia seperti hubungan suami istri. Nah, karena itu Saudara, kalau kita
ya sudah percaya Yesus, kita mesti tiap hari membangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Dia. Ya, nah ingat saudara, karena Allah kita Allah Tritunggal, maka kita juga harus mengenal Allah secara lengkap, Allah Tritunggal itu. Kita lihat gambar berikutnya, saudara. Nah, kita tahu colokan itu ada yang 2, ya saudara, ada yang 3. Nah, kalau saudara, ya kita saudaraku, ya punya colokan yang lubangnya 3 ini, saudara, maka nggak pas kalau saudara ya punya colokan yang cuma 2, nggak masuk, ya. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Allah Tritunggal, saudara. Ya, supaya kita bisa encounter sama Tuhan, kita harus bangun hubungan dengan ketiga-tiga pribadi Allah. Karena Allah itu pribadi, 3 pribadi, saudara. Jadi karena dia pribadi, dia mau hubungan sama kita. Ya, dia bukan kayak listrik, bukan, dia pribadi. Dia ingin kita bangun hubungan dengan dia, saudara. Ya. Nah, karena itu saudara, kalau kita udah hidup kekal, next kita harus tiap hari mengenal Allah Tritunggal, tiap hari saudaraku, mengenal Dia. Ya. Nah, kita akan lihat satu persatu, saudara. Pertama, kita mengenal Allah Bapa. Ya, lewat apa kita mengenal Allah Bapa, saudara? Lewat doa penyembahan kita. Ya, kita berdoa, menyembah. Ya, berdoa itu alamatnya kepada Bapa, ya kan? Bapa kami yang ada di surga. Ya, hubungan dengan Bapa. Menyembah juga menyembah Bapa, saudara. Bapa mencari penyembah-penyembah yang akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi itu yang tiap hari kita lakukan, saudara, untuk bangun hubungan dengan Bapa. Nah, bagaimana dengan Yesus? Ya, nah Yesus adalah Firman, saudara. Dia Firman. Karena itu kita harus bersaat teduh tiap hari, ya, mendengar suaranya. Ya, praktek yang namanya 4M, saudara, ya. Nanti kita bahas ini. Nah, kemudian saudara, nggak cukup. Banyak orang berhenti sampai baca firman aja. Ya, dia nggak, saudaraku, praktek, ya, mengenal Allah Roh Kudus tiap hari. Lewat apa, saudara? Lewat kita berjalan dalam roh kemana-mana. Nah, inilah Coram Deo, saudara. Ya, ketika kita ya lagi ke sekolah, kita berjalan dalam roh. Ketika kita sedang kerja, kita berjalan dalam roh. Ketika kita di keluarga kita berjalan dalam roh. Ya, nah ini sehari-hari harus terjadi dalam hidup kita. Nah, inilah hidup kekal itu. Jadi hidup kekal itu bukan nanti kalau udah mati masuk surga. Betul, udah mati kita akan ke surga. Tapi hidup kekal itu sekarang. Ini tiap hari kita mengenal Allah, saudara. Ya, itulah hidup kekal. Nah, mari kita lihat satu-satu bagaimana kita mempraktekkan yang pertama, mengenal Allah Bapa lewat doa, saudara. Ya, doa dan penyembahan. Doa, saudara, saya suka kata DOA, doa. Ya, untuk gampang ingatnya. Doa itu apa, Pak Edi? Saya nggak bisa berdoa. Ya, doa itu sederhana. Itu DOA, dialog antara orang dan Allah, ya, doa. Jadi gampang, kayak kita ngomong sama Bapak kita aja, saudara. Ya, kalau kita masih baru bingung, ya, gimana sih berdoa? Ya, kayak anak sama Bapak aja. Ya, kita boleh panggil dia Papa loh, saudara. Ya, karena kita boleh panggil dia Aba, ya Bapak. Jadi kayak anak datang sama bapaknya. Ya. Nah, bagaimana kita masuk ke hadiratnya Bapa? Ya. Nah, Allah itu di mana, saudara? Allah ada di mana-mana. Ya, kalau kita ya bisa masuk ke hadiratnya, saudara. Nah, bagaimana cara kita masuk ke hadirat Bapa? Nah, Ibrani 10 ayat 19 bilang, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus,
kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, kalau dulu Bapak hadirnya di bait Allah, Saudara. Nah, untuk masuk ke sana perlu binatang dikorbankan, darahnya dibawa. Kalau enggak, orang enggak bisa ketemu dengan Allah. Ya, karena manusia berdosa, Saudara. Kalau dia enggak mengandalkan darah, dia mati, Saudara. Ya, nggak bisa ketemu dengan Allah yang kudus. Nah, sama Saudara. Allah itu kudus, kita nggak bisa ketemu dia kalau kita nggak mengandalkan darah Yesus. Jadi kita beriman kepada darah Yesus, kita percaya kita layak, dilayakkan masuk ke hadiratnya. Ya, itu caranya, Saudara. Nah, setelah kita ada di hadirat Bapa, ngapain, Saudara? Iya, kita ngobrol-ngobrol sama dia. Ya, itulah yang disebut doa. Ya, simple kan? Nah, doa yang paling komplit namanya doa Bapa kami. Nah, praktekkan doa Bapa kami itu prinsip-prinsipnya, Saudara. Ya, itu adalah doa yang paling komplit yang Tuhan Yesus ajarkan kepada anak-anaknya. Ya, kita praktekkan ini setiap hari, Saudara. Ya. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, banyak orang, Saudara, setelah dia ngobrol sama ayahnya, misalnya, dia masuk kamar ayahnya ngobrol, baru dia bilang, "Pak, aku pengen dong, Pak. Hari ini, Pak, aku perlu uang. Kasih aku dong 5.000, misalnya ya." Nah, baru papanya mau ngambil, Saudara. Ya, papanya cari dompetnya, baru mau ngambil. Anak ini udah bilang, "Bye-bye, Pak. Sampai ketemu." Nah, kita sering gitu, Saudara. Kita udah ngobrol sama Bapak, ya. Kita, saudaraku, udah komunikasi sama dia, tapi kita enggak diam, tunggu dia ngomong sama kita. Atau dia mau lakukan apa buat kita. Nah, kita harus ada dua arah, Saudara. Jadi jangan kita ngobrol sama dia aja, dia juga pengen ngobrol sama kita. Dia pengen lakukan sesuatu sama kita. Nah, bagaimana, Saudara, dia berbicara kepada kita? Nah, yang kedua ini, Saudara. Next. Makanya, Saudara, kita harus ya merenungkan firman tiap hari, Saudara. Karena itulah suara Tuhan. Ya. Jadi, Saudara, suara Tuhan itu lewat Alkitab. Itu suara Tuhan. Ya, jadi kita mesti tiap hari dengar firman Tuhan, Saudara. Ya, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itulah cara kita dengar suara Tuhan. Ya. Nah, kalau kita, Saudara, dengar suara Tuhan, kita nggak pakai karunia. Ya, karena kita nggak bernubuat buat diri kita sendiri. Ya, kalau buat orang lain kita pakai karunia. Tapi buat diri sendiri, baca firman. Itulah suara Tuhan. Ya, nah, bagaimana kita mendengar suara Tuhan, Saudara? Ya, ini dia Esra ajarin kita, Saudara. Esra 7 ayat 10, ya, Esra bilang gini, Saudara. Sebab Esra telah bertekad untuk satu, meneliti Taurat, tadi bertekad, dua, meneliti Taurat Tuhan, dan tiga, melakukannya, serta yang keempat, mengajarkan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan di antara orang Israel. Nah, kalau Saudara baca ini, ya inilah dasarnya ya yang disebut 4M. Ya, 4M, Saudara. Jadi kalau Saudara mau dengar suara Tuhan, ya, kenapa ada orang baca firman nggak dengar suara Tuhan? Karena dia nggak praktekin pola ini. Ya, seperti yang Esra ajarkan. Ya, Esra itu katanya dia ahli Taurat, ya, semesta alam. Wow, hebat, Saudara. Dia ahlinya. Kita mesti belajar dari dia. Ya, bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, pertama kita mesti terima dulu di hati kita, bertekad, mesti siapin hati kita. Ya, kita haus, kita mau, saudaraku, terima firman itu. Caranya gimana? Kita baca dulu firman itu, Saudara. Ya, kita baca, terima dulu, baca firman itu. Nah, setelah baca, jangan stop sampai baca. Yang kedua, merenungkannya.
Nah, ini dia penting, saudara. Bagaimana kita merenungkannya, ya? Nah, merenungkan penting, saudara, karena itu adalah kita mengunyah, kayak makanan kita kunyah, saudara. Ya, kalau kita mau dapat energi dari kacang goreng misalnya, saudara, kita kan mesti kunyah kacang gorengnya supaya dia masuk ke dalam perut kita, disedot sari-sari energinya, saudara, sehingga dia bermanfaat buat tubuh kita. Nah, jadi coba bayangkan kalau orang makan kacang, saudara, 2 kilo misalnya, dia makan kacang tapi ditelan, ya, nggak pernah saudara itu dikunyah. Ya, kira-kira dia kenyang nggak, saudara, makan kacang 2 kilo? Kenyang. Ya, tapi kembung perutnya, saudara. Ya, dia tidur, ya, kacangnya ikut bergerak. Badannya bergerak ke kanan, kacangnya ke sana. Ke kiri, kacangnya ikut ke kiri. Dan besok dia, maaf, waktu ke toilet bunyinya rame, saudara. Karena makan kacang, keluar kacang. Nah, demikian banyak orang, ya, baca firman cuman sampai baca aja, nggak merenungkan, saudara. Nah, kalau saudara nggak merenungkan, saudara nggak bisa dengar suara Tuhan. Ya, saudara apa? Yang saudara dapat pengetahuan otak aja. Nah, saudara nggak dengar suara Tuhan. Dan juga saudara nggak jadi energi rohani, nggak jadi iman. Ya, karena saudara nggak pernah mencernanya firman itu. Jadi mesti dicerna. Ya, itulah merenungkan. Nah, bagaimana mencerna firman? Nah, ini dia, saudara. Bikin pertanyaan. Makanya kita selalu ada pertanyaannya, kan? Nah, waktu pertanyaan itu kita tanya, kita jawab, kita jurnal, saudara. Kita jurnal, ya. Dapatnya apa? Kita jurnal. Jadi dengar suara buat kita, jangan nggak pakai Alkitab, ya, saudara. Bahaya. Ya, mendengar suara buat kiri kita pakai Alkitab. Dengerin apa yang Tuhan ngomong dari firman itu. Nanti Roh Kudus akan mencerahkan. Ya, dia akan mengajarkan, katanya, memberitahu kamu apa yang aku telah katakan, bukan yang akan, yang telah aku katakan. Artinya firman yang tertulis, saudara. Ya, dia akan beritahu kita nanti. Ya, terus, nah, setelah itu, nah, M yang ketiga, ya, kita apa, saudaraku, mau melakukannya, kan? Tapi sebelum melakukan kan kita mesti mendengar dulu. Jadi ini jadi satu, M yang ketiga, mendengar dan melakukan. Nah, jurnal. Saudara dengar apa dari Tuhan hari ini? Ya, dari firman ini. Jangan dengar suara yang nggak berdasarkan firman. Ya, itu nanti bisa suara yang lain, saudara. Oke, mendengar dan melakukan. Nah, catat. Kemudian jangan sampai di situ, ya. Kita mesti juga mengajarkannya, ketetapan itu, membagikannya. Nah, di mana, saudara? Makanya kita diajarin bagi di kompak, ya kan? Kita sharing di kompak. Nah, inilah, saudaraku, ya, cara kita mengenal Yesus Kristus, mendengar suara Tuhan tiap hari. Ini harus terjadi tiap hari. Inilah hidup kekal. Ya, jadi hidup kekal itu mengenal Yesus terus, mengenal firman-Nya tiap hari. Ya. Nah, yang ketiga, saudara. Yang ketiga, nggak cukup hanya kita 4M, saudara, tapi kita mesti apa, saudara? Berjalan dalam roh tiap hari. Ya, tiap hari, saudara. Nah, saya percaya, saudara. Ya, coba saya mau tanya, saudara, ya, jujur, ya. Apakah saudara tiap hari berjalan dalam roh? Ya. Nah, coba saudara kasih respon di chat room-nya, saudara. Apakah saudara tiap hari berjalan di dalam roh? Ya. Nah, saya yakin kita masih kurang, saudara. Ya, kita seringkali, saudara, ya, kita sampai ke saat teduh aja, tapi setelah itu kita enggak walk in the spirit, berjalan dalam roh. Ya, karena Roh Kudus itu penolong kita, saudara. Tiap hari dia mau tolong kita. Ya, jadi kita mesti, saudara,
berjalan dalam roh. Nah, ayat ini powerful banget. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau kita ikut daging terus, saudara, pikiran-pikiran daging yang muncul, saudara. Ya. Nah, tapi kalau kita ikut roh, nah yang keluar pikiran-pikiran dari roh. Ya. Nah, pikiran-pikiran dari roh itu apa, saudara? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kebaikan, kemurahan. Itu pikiran-pikiran dari roh. Nah, kalau kita terus memikirkan pikiran-pikiran dari roh, nah, pikiran-pikiran dagingnya mati, saudara. Makanya kalau saudara baca terus Roma 8 dibilang begini, ya, oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, jadi kalau kita ikut roh terus, berjalan dalam roh, kita akan punya pikiran-pikiran dari roh, pikiran-pikiran roh berlawanan dengan pikiran-pikiran daging, dan dia akan mengalahkan pikiran daging, dia akan menyingkirkan pikiran daging, dan kita, saudaraku, akan terus berjalan, ya, menghasilkan buah-buah roh, buah roh, ya. Nah, jadi sebenarnya berjalan dalam roh itu sederhana. Ilustrasinya gini, saudara. Itu seperti tarik napas dan buang napas. Ya, karena saudara, roh itu bahasa aslinya, saudara, ya, baik bahasa saudara bahasa Ibrani, ya, khususnya bahasa Ibrani, ruah itu artinya nafas. Jadi, ya, berjalan dalam roh itu kayak tarik napas. Kegiatan kita napas kan cuma dua, tarik napas dan buang napas. Tarik napas, ya, kita pikirkan pikiran-pikiran roh. Ya, buang napas, saudara, kita buang pikiran-pikiran daging. Ya, jadi sederhana berjalan dalam roh itu. Kalau ada pikiran daging, buang. Ya, terus kita tarik. Ya, kita terima pikiran-pikiran roh. Ya, saudara, kita buang lagi pikiran-pikiran daging. Kita tarik lagi, sedot lagi pikiran-pikiran roh. Ya, nah, tiap hari kalau kita berjalan dalam roh, inilah koram deo, saudara. Ketika kita ke kampus, ke sekolah, ya, ke tempat kerja, ketika kita sedang berbisnis, kita berjalan dalam roh, maka, saudara, pasti hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan, saudaraku, ya, menghasilkan buah. Nah, inilah hidup kekal itu, saudara. Itu sebabnya tiap hari, mari kita praktek doa dan saat teduh ini tiap pagi, saudara, tiap hari, ya, berjalan dalam roh tiap hari. Mari, saudaraku, saya mau berdoa buat saudara. Berapa banyak saudara yang setelah dengar firman Tuhan, saudara berkata, Tuhan, kami mau Tuhan mengenal Allah Tritunggal itu tiap hari. Karena itulah hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan tiket masuk surga, bukan. Tapi gaya hidup kami tiap hari bergaul intim dengan Engkau, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, menghidupi gaya hidup yang kekal ini, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Amin. Nah, mari kita ambil waktu sekarang, saudara, untuk jurnal. Ya, pertama, bagaimana caranya kita mengenal Allah Bapa? Ya, nah tadi kita udah belajar bagaimana caranya. Kedua, bagaimana caranya kita mengenal Yesus? Ya, tadi kita udah belajar. Dan bagaimana caranya kita mengenal Roh Kudus, saudara? Ya. Nah, saudara catat, saudara, Tuhan ngomong apa sama saudara lewat kita renungan firman tadi, ya. Kita dapat apa? Catat, saudara, hari ini. Ya. Saya kasih waktu, saudara.
Oke, nanti saudara selanjutnya boleh lanjutkan secara pribadi. Nah, jangan lupa hari ini juga, saudara, ya, lakukan pendalaman di Kompak. Ya, lakukan pendalaman di Kompak pelajaran ini. Baru saudara akan ya menghasilkan buah. Nah, mari kita lihat saudaraku pertanyaan-pertanyaan diskusi di Kompak kita next. Ya, jadi selalu kita bahas 3 pola ini ya. Pengertian-pengertian apakah yang Anda dapatkan dari Kristus tentang pelajaran ini? Lalu apa komitmen Anda? Ya, misalnya tadi, wow, saya belum praktek berjalan dalam roh tiap hari. Wow, saya komitmen mau berjalan dalam roh. Atau ada yang bilang, oh, saya belum bersaat teduh dengan konsisten. Ya, tiap hari. Ya, saya pikir itu hanya kegiatan agamawi. Wow, ternyata itu bagian dari hidup yang kekal. Itulah hidup kekal. Tiap hari saya membangun hubungan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Ya. Terus ya, pertanyaan yang terus apa komitmen saudara? Ya, nah setelah saudara bikin komitmen, teman-teman yang lain kasih komentar singkat, jangan terlalu panjang. Peneguhan, nasihat, nubuatan, kesaksian, tantangan ya, untuk saling membangun. Nah, tapi yang sangat penting juga yang ketiga, kepada siapa dan bagaimanakah caranya akan saya ajarkan kebenaran-kebenaran dalam SPK ini. Ya, saudara bukan hanya jadi orang yang dapat dipercayai, tapi juga cakap mengajar orang lain. Saudara harus cakap mengajar orang lain. Bagaimana bisa mengajarkan kembali ini? Ada nggak hal-hal yang belum mengerti? Saudara tanya, ya, bagaimana sampai mengerti supaya saudara bisa ngajarin orang lain. Ya, nah, oke, itu saja. Ya, saya kembalikan ke tim yang akan melayani hari ini untuk kita, saudaraku, selanjutnya berinteraksi.